Kalau dia lo, beko thumbnail wak nih aneh di situ. Sweatpot Suarna Bumi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Emunan kembali lagi di Sweatpot Suarna Bumi Podcast bareng aku Imra yang bakalan jadi host di kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih sama pemateri kita, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu sama pemateri yang udah hadir di depan kita nih, teman-teman sekalian. Mungkin kakak boleh perkenalan diri dulu, Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Cintia Mutiara Zeni. Biasa dipanggil aku Icin. Teman-teman biasanya boleh panggil aku Icin juga. Icin, okay. Aku merupakan mahasiswa aktif jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Dan saat ini aku juga menjabat sebagai Duta Generasi Berencana Indonesia tahun 2020. Tahun 2020. Oke, berarti panggilannya bukan Kak Cynthia ya, Kak Icin berarti. Iya, biasa teman-teman dekat manggilnya Icin. Icin, oke siap. Angkatan 2018 Ilmu Sejarah. Benar. Nah, teman-teman, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih sama Kak Icin perihal self confidence ya, Kak. Nah, self confidence. Mungkin sebelum kita jauh ngulik perihal topik yang mau kita bicarain sama Kak Icin, barangkali kita samain persepsi dulu kali ya. Perihal self confidence ini, kira-kira Kak Icin memaknai atau mendefinisikan self confidence ini seperti apa, Kak? Oke, kalau misalnya kita ngebahas soal self confidence itu cakupannya luas banget ya Imra, karena kalau dari perspektif dan berbagai artikel yang pernah aku baca, self confidence itu nggak jauh-jauh dari penilaian kita yang sifatnya relatif terhadap diri kita sendiri gitu. Okay. Jadi kita yakin akan kemampuan yang kita punya, kita yakin akan potensi yang kita punya. Benar. Karena setiap manusia itu pasti punya potensi yang beda-beda dan kita nggak bisa banding-bandingin itu. Nah, jadi poinnya adalah orang yang percaya diri itu mereka yakin bahwa mereka sebagai manusia punya kelebihan, punya potensi yang ada di dalam diri mereka yang nggak bisa disamain sama manusia-manusia lainnya gitu. Jadi itu sih pengertian self confidence yang aku rangkum dari berbagai artikel juga yang aku baca gitu. Oke, berarti kalau dari definisi tadi itu kita nggak bisa membanding-bandingin kita sama orang lain gitu kan? Iya, karena setiap kita tuh punya lahannya masing-masing gitu lah. Bener banget ya, Kak. Nah, terus ini kan erat juga kaitannya sebagai apa ya? Kak Icin tadi sebagai duta genre ya, Kak, duta genre. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol perihal pergenrean. Nah, sebelumnya boleh diceritain nggak, Kak, background Kakak sebelum terjun ke dunia perdutaan ini, Kak? Oke. Kalau misalnya diceritain backgroundnya dan apa latar belakangnya kenapa bisa, ini kayaknya nggak cukup deh satu skripsi. Agak bercanda. Jadi aku itu dulu anaknya bukan yang peduli akan sosial banget kan. Aku peka terhadap isu-isu lingkungan atau remaja yang terjadi di sekitar aku, tapi cuma dipendam gitu karena aku nggak punya wadahnya. Maksudnya kayak aku mikir ya udahlah biarlah dipendam aja dulu gitu kan, biar kita yang punya pemikiran kayaknya orang lain juga nggak bakal ngerti gitu. Nah tapi dan aku juga dulu anaknya nggak yang perempuan banget, let's say. Aku dulu tomboy gitu, anaknya ekskulnya aja dulu dari SMP basket gitu kan. Jadi aku nggak terlalu care sama how do I look in front of people, kayak aku harus dress up banget kalau mau ketemu orang, aku nggak peduli kayak gitu dulu. Nah dulu ada stigma yang bilang kalau misalnya duta atau ajang-ajang pageants yang sedemikian itu mengutamakan penampilan. Benar. Good looking nggak sih kamu buat ikutan ini gitu, tingginya berapa sih, body kamu beratnya berapa sih gitu kan, ideal nggak gitu. Nah tapi sampai kemudian jadi aku mikir kayaknya ajang-ajang duta atau kayak gini nggak cocok buat aku gitu kayaknya dulu. Sempat insecure juga gitu ya? Iya, insecure kayak gitu karena emang ada ya gitu. Ya mungkin aku punya pemikiran yang luas tentang isu-isu remaja atau pemikiran-pemikiran tentang kehidupan gitu. Tapi physical appearance aku dulu nggak mendukung, insecure-nya kayak gitu dulu. Kayaknya nggak mendukung deh gitu kan. Itu kilas balik dulu sebelum aku kenal generasi berencana ini gitu. Itu waktu SMA, karena dulu di SMA itu aku cuma boleh ikut 2 ekskul. Sementara kalau pengen buat jadi duta genre itu kita harus tergabung dulu di Pusat Informasi Konseling Remaja, namanya PIKR. Iya. Dulu di sekolahan aku ada itu. Kalau mungkin secara general aku tahu genre itu apa, geraknya di mana. Tapi aku nggak, ya itu tadi karena udah fokus di basket sama English Club dulu ekskul aku, jadi aku nggak bisa gabung di ekskul lain lagi kan. Iya benar. Kayak udah itu aja gitu kan. Itulah yang kemudian kayak aku mikir genre ya
cuma untuk sekedar diketahui dulu. Sekedar diketahui. Iya, diketahui gitu kan. Ada, dia eksis dan dia punya duta gitu. Gak kepikiran nih untuk join sama sekali. Nah, sama sekali? Ya. Okay. Itu berubah ketika aku masuk ke semester 3 apa 4 kuliah tahun 2019. Ada salah satu temen yang selalu motivasi kayak, kamu kayaknya cocok deh buat ikutan ini. Terus aku bilang dong, aku gak cocok karena ya itu tadi, iya, kamu bisa lihat saya bagaimana sehari-hari gitu kan. Tapi dia bilang bukan penampilan kamu yang saya bilang cocok gitu loh, tapi pikiran sama gagasan kamu yang saya bilang cocok untuk di sini gitu. Coba deh ikutan. Akhirnya iseng nih atas landasan kayak ya udah aku coba gabung di Pikmak dulu di Universitas Andalas, seiringan dengan ikutan Duta Genre Universitas Andalas, Duta Mahasiswa Genre tahun 2019. Singkat cerita, itulah kali pertama aku menjadi dibilang jadi orang lain enggak, cuma mungkin jadi pribadi yang lebih baik, kayak jadi lebih sadar kalau misalnya kita emang harus rawat diri gitu, paham gak sih, kayak perempuan emang harus care sama tubuh mereka gitu. Benar. Akhirnya di sana deh aku mulai belajar bahwa menjadi orang lain bukan berarti kamu berubah menjadi orang lain pengen gitu, tapi kamu berubah menjadi satu langkah lebih maju dibanding diri kamu yang sebelumnya. Kayak aku dari awalnya gak peduli sama lingkungan atau gak bisa berani speak up, di genre aku berani speak up, di genre aku belajar untuk speak di depan orang banyak dan didengarkan. Di genre aku belajar gimana sih caranya biar bisa menghargai orang lain dan orang lain bisa ngehargain kita juga gitu. Itu tahun 2019. Akhirnya aku dapat kategori waktu itu Best Talent. Aku gak dapat juara 1, aku dapat kategori Best Talent. Oke, sampai Best Talent waktu itu. Nah, coba kita stop dulu. Jadi dari yang kakak ceritain tadi itu kan lumayan menarik sih, dari mulai perjalanannya yang nggak sama sekali kepikiran buat sampai ke titik yang tadi itu sampai Best Talent di kampus di tingkat univ. Namun pernah kepikiran nggak sebelum itu kan daftar di PIK dulu, PIK tingkat univ. Terus mau daftar jadi duta itu kan. Nah itu kan seenggaknya persiapan buat itu tuh harus banyak dong. Sedangkan kakak sebelumnya nggak ada bekal, nggak ada background pergenrean maksudnya kan. Nah jadi kira-kira apa sih skill-skill yang waktu itu kakak persiapin buat mencapai ke persiapannya untuk sampai ke tahap tadi tuh gitu loh. Soalnya kan ya seperti dibilang tadi bekalnya bisa dibilang mulainya tuh dari titik nol, sedangkan orang lain mulainya bisa dibilang +2 atau +20 gitu loh. Apa sih skill-skill yang benar-benar dipersiapin gitu loh Kak? Oke. Kalau ngomongin skill, mungkin aku bergeraknya dari minat dan bakat aku dulu gitu. Jadi aku punya minat dan bakat ke arah seni musik dan nyanyi gitu kan. Terus aku juga punya bakat juga di bidang olahraga karena ekskul aku basket kan. Jadi aku pikir kayaknya ini bakal jadi karena kan kita sebagai manusia yang punya konsep diri, kita tahu apa yang menjadi potensi kita. Nah, aku menilai itu sebagai potensi yang ada dalam diri aku gitu. Nah, skill lain adalah kayak sebelum masuk dan sebelum terjun ke genre, emang aku belajar dulu. Aku belajar tentang genre itu apa, kayak gimana, dan mereka bergeraknya dalam ruang lingkup apa gitu. Terus kalau misalnya kita jadi duta, peran kita itu seperti apa gitu. Aku cari-cari, aku searching dimanapun yang bisa aku cari ilmunya gitu. Akhirnya aku dapat bahwa generasi berencana kepanjangannya, geraknya di gimana caranya biar kita bisa merencanakan masa depan anak-anak remaja. Dan Duta Generasi Berencana ini adalah sebuah representasi dari remaja untuk remaja juga, biar mereka jadi role model untuk sesamanya. Kayak mungkin aku nih sekarang sebagai Duta Generasi Berencana, nah aku bisa nge-influence teman-teman sebaya aku juga untuk bisa merencanakan masa depan mereka juga. Kayak lebih baik ya? Iya, contoh spesifiknya kayak banyak nih kita sekarang yang kayak lelucon yang hadir kayak gue capek kuliah, gue pengen nikah aja kayak gitu kan. Nah di genre itu kita punya yang namanya semangat 21-25 keren. Jadi usia ideal menikah adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Jadi kita menunda untuk pernikahan dan menghalangi untuk pernikahan di usia anak karena banyak banget risikonya. Nah itu yang aku pelajarin semuanya tentang 3 resiko kesehatan reproduksi remaja. Kayak kita kan sering banget nganggap bahas-bahas cashpro atau seks itu tabu ya di lingkungan kita. Iya, kayak malahan itu dijadikan sebagai bercandaan yang seksis, kayak bilang-bilang ini terus kita ketawa gitu. Padahal sebenarnya itu pelajaran. Nah itu yang aku
pelajarin di genre. Itu beberapa skills kayak juga public speaking, karena kan dulu aku nggak biasa nih ngomong depan umum gitu kan, nggak biasa juga untuk megang mic apalagi terus raise hand terus kamu ngomong, nggak biasa banget dulu. Akhirnya aku belajar untuk kalau misalnya kita mau ngomong atau mengajukan pertanyaan ternyata ada strukturnya juga, kayak kita harus pembukaan dulu, harus masuk ke inti terus kita closing, harus ada base-nya dulu kalau kita mau bertanya. Jangan aku belajar langsung nih kalau poin pertanyaan iya maksudnya gitu. Kayak lah kamu berangkat dari mana bisa mempertanyakan hal tersebut gitu. Nah itu yang aku pelajarin di sini, skill-skill kayak gitu sih mungkin. I see. Jadi meskipun latar belakangnya maksudnya meskipun basic pendidikannya di ilmu sejarah, namun pelajaran-pelajaran yang lain itu tetap dipelajari secara mandiri berarti ya Kak? Iya, dipelajari secara mandiri. Nah ini menarik juga nih, itu kan dipelajari secara mandiri. Nah berangkat ke statement sebelumnya tadi, Kakak ini mulainya dari nol, orang bisa dibilang dari plus dan dari plus 20 segala macamnya. Nah, pernah nggak Kak merasa kayaknya aku nggak mampu deh buat mencapai ini, kayaknya aku nggak mampu deh buat setara dengan orang itu gitu, merasa insecure gitu. Pernah Kakak merasa kayak gitu? Gimana tuh? Jawabannya kayaknya pernah, dan bukan kayaknya, pasti pernah. Semua orang pasti pernah insecure, even cewek, even cowok, mereka pasti punya insecure yang beda-beda. Mungkin dalam bidang kehidupan, mungkin dalam bidang kayak fisik. Kalau yang perempuan, kalau yang sekarang realitasnya adalah lebih cenderung insecure-nya dalam segi fisik. Kalau menurut aku kayak ada beauty standar gitu di kehidupan sekarang. Apalagi gitu media kan. yang membesar-besarkan sekarang. Dan juga insecure aku lagi adalah waktu itu kayak ya dengan tabiat yang aku punya, bukan tabiat, kebiasaan yang aku punya gitu kan. Apakah mungkin untuk melangkah menjadi seseorang yang kalau duta pasti mereka di spotlight kan di mana-mana kayak oh iya dia representasi dari remaja, dan mau nggak mau aku ketemu orang banyak gitu kan, bakalan berhadapan dengan orang-orang yang notabene jauh lebih tinggi jabatannya dari aku gitu kan. Gimana ya caranya biar mereka mendengarkan aspirasi kita gitu kan, kayak ngomong, kayak bayangin kita sosialisasi terus masanya banyak dan itu punya isi kepala yang beda-beda gitu kan. Gimana ya caranya? Itu titik insecure aku dulu gitu. Ditambah lagi aku juga insecure dari penampilan aku, dari fisik gitu kan, sama sekali nggak mendukung untuk menjadi sosok yang bakalan disorot sama orang banyak gitu. Nah itu yang bikin aku insecure. Tapi lagi-lagi ya itu tadi, kalau pada kenyataannya emang bukan hanya sekedar penampilan aja. Iya. Aku belajar banget dari proses kehidupan dan yang udah ngebawa aku ke titik ini. Di luar generasi berencana ataupun di dalamnya, aku belajar banget kalau misalnya untuk menjadi diri sendiri dan buat bisa bikin orang yakin ke diri kita dulu harus self love dulu, harus punya konsep percaya diri tadi dulu. Habis itu kita bakal bisa narik perhatian orang, bukan kayak bukan terkesan caper ya, tapi orang bisa ngelirik kita karena let's say gagasan dan juga hati yang kita punya gitu. Jadi ini tentang pikiran, tentang hati kita gitu. Percuma kita punya ya mungkin kita bilang ada kategori good looking untuk sebagian itu yang masih masih berkembang di pikiran-pikiran kita saat ini. Tapi kekuatan itu terletak ketika kita bisa ngerubah pikiran orang atau bisa nge-influence orang cuma dengan cara kita berbicara gitu. Kayak kekuatan dari kata-kata, kayak kemampuan kita nge-influence orang itu positif kan gitu. Iya, benar. Nah itu yang aku pelajarin. Jadi bukan tentang gimana caranya kamu terlihat cantik untuk di depan orang banyak, gimana caranya kamu terlihat tampan di depan orang banyak, tapi gimana caranya kamu bisa bermanfaat bagi orang lain dari gagasan yang kamu punya dan dari hati yang kamu punya. Asik. Pada intinya bagaimana kita berimpact pada orang lain. Iya, benar. Nah, tadi masih kita lanjutin perihal jenjang karirnya di genre tadi Kak. Tadi kan kita stop di Kakak sampai best talent di tingkat univ. Nah, terus perjalanannya selanjutnya sampai ke titik yang sekarang yang belum kita sebutin itu gimana tuh Kak? Abis dari Duta Generasi Berencana tingkat mahasiswa UNAN 2019, aku lanjut ke tingkat kota. Awalnya nggak mau nih Imra aku buat lanjut karena ya itu tadi balik lagi perasaan insecure-nya gitu kan. Aku ngerasa enggak deh kayaknya orang di tingkat UNAN aja cuma dapat best talent gitu kan, gimana caranya di kota mau dapat lagi. Ditambah kalau misalnya udah cakupannya kota itu masanya atau peserta yang ikutan bakalan banyak latar belakangnya, latar belakang gitu. Sementara aku cuma punya modal
sebagai duta generasi berencana mahasiswa di tahun yang sama. Bahkan ada orang yang udah 3 kali 4 kali ikutan di tahun itu, di tahun 2000, iya di tahun 2020. Akhirnya aku mutusin ya udahlah, aku menanamkan di diri aku bahwa yang kamu cari bukan prestasi awalnya. Yang aku cari adalah teman sama pengalaman dan relasi. Iya, karena pengalaman menurut aku nggak bisa dibeli sama uang. Setuju banget. Kita bisa banyak banget belajar dari kehidupan dan bisa didewasakan dari itu gitu. Jadi dengan ketemu kayak aku sama kamu sekarang ini, aku juga lagi belajar. Wah ternyata dia kayak gini ya, ternyata dia punya pemikiran yang beda-beda ya, kayak gitu. Bisa lebih bikin kita untuk open minded lagi gitu. Akhirnya aku ikut dengan dengan prinsip kayak gitu. Itu yang aku jalanin sampai karantina dan alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk jadi juara 1 waktu itu. Sama sekali di tingkat kota. Duta Genre Kota Padang tahun 2020. Sama sekali nggak expect ya? Iya, nggak nyangka karena aku nggak menaruh ekspektasi yang tinggi kan untuk kebayang untuk sampai di 25 besar yang akan dikarantinakan, karena kan seleksinya banyak nih. Akademik, ada seleksi tertulis, seleksi wawancara, interview, seleksi dengan bahasa Inggris juga. Tapi waktu itu aku ya udah dengan prinsip tadi gitu kan. Jadi aku nothing tulus aja, kalau misalnya kamu masuk 25 besar berarti kamu dikarantina dijalanin. Tapi kalaupun enggak, yang penting kamu udah kenal sama mungkin 10-15 orang yang dari latar belakang remaja yang beda-beda gitu. Dan kamu bisa belajar dari sana. Akhirnya aku lanjut dan dapat juara 1. Akhirnya otomatis dengan aku juara 1, aku harus ngewakilin Padang ke tingkat Sumatera Barat. Dan itu dipertemukan sama winner-winner atau juara 1-nya duta-duta di tingkat 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Ya. Akhirnya dikarantinain di waktu itu di hotel Turuntum sekarang di Grand Ina. Karantina di sana tahun 2020. Seleksinya sama, wawancara tentang program kita apa yang bakal kita suguhkan ke remaja-remaja. Karena kan itu pasangan nih. Akhirnya ya udah, singkat cerita dijalanin prosesnya, dapat lagi di tingkat provinsi. Aku masih pakai prinsip yang sama sebelumnya. Iya, kayak kita ketemu sama kabupaten kota. Dan itu mereka juaranya di sana gitu loh. Lah sama aku gitu kan. Jadi kayak, tapi ada pengalaman yang menarik sih waktu apa tuh, Kak? Waktu di awal hari pertama karantina di tingkat Sumatera Barat, itu kan kita ketemu nih sama winner-winner kayak dari pesisir, dari berbagai daerah gitu. Nah mereka tuh pada liatin sini semua ke aku. Karena? Jujur aku nggak tahu kenapa, kayak kenapa ya gitu kan. Akhirnya aku bilang ke diri aku, nggak apa-apa gitu, aku padahal udah berusaha banget nih buat senyum, buat ya nyari teman lah gitu kan. Tapi ternyata kayak kenapa ya kayak gitu kan. Akhirnya aku yang jemput bola, aku berusaha untuk ya temen sama semuanya kayak gitu. Akhirnya itu yang ngebawa aku ke tingkat provinsi dan menjadi juara 1 juga di Sumatera Barat, dan otomatis mewakili Sumatera Barat ke tingkat Indonesia gitu. Nah, ini kan udah sampai titik bisa dibilang titik tertingginya, tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional ini pencapaiannya sampai apa, Kak? Kalau boleh dikasih tahu sama teman-teman penonton nih. Oke, kalau misalnya pencapaian aku di tingkat nasional itu alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk menjadi juara 1 atau terbaik 1 putri. Dan juga menjadi sosial media inspirator putri. Kalau pasangan aku itu juara 1-nya dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Iya. Nah, ini yang menarik, Kak. Ini kan dapat 2 kategori, yang satu juara 1, yang satu lagi sosial media inspirator. Nah, kurang lebih gambarannya sosial media inspirator itu kayak gimana sih, Kak? Nah, aku awalnya juga gak expect bakal dapat 2 atau menyabet 2 penghargaan sekaligus. Iya, sama sekali nggak, bahkan kepikiran untuk jadi juara 1 aja nggak sama sekali. Kita kan 34 provinsi, pemenang-pemenangnya yang diadu gitu kan. Jadi sosial media inspirator kalau ngomongin itu, mungkin aspek penilaiannya itu terlihat dari sosial media kita. Kayak gimana caranya kamu membangun personal branding yang baik dan berhasil nge-influence orang dari sosial media. Mungkin jadi konten dari video-video inspiratif kayak gitu. Karena kan kalau Duta Genre itu tagline-nya 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Jadi walaupun kalau sekarang nih jabatan aku sebagai duta kan Duta Genre Kota Padang udah selesai, Sumatera Barat juga udah selesai. Sekarang aku tinggal di Indonesia jabatannya. Jadi kalaupun nanti sudah berakhir masa jabatan ini, aku masih bisa menginspirasi orang banyak gitu. Jadi penilaiannya dari sosial media kita. Siap. Berarti teman-teman boleh nih nanti diintip-intip sosial medianya Kakak ya, Kak? Boleh banget.
Mungkin ini terakhir nih Kak, perihal karya kurang lebih kan Kakak sempat bilang juga tadi ada program yang kita ajuin ketika seleksi, terus setahun menjabat terus menginspirasi seumur hidupnya kayak gitu. Kalau di genre ini apa sih karya yang bakal ditinggalin buat generasi-generasi selanjutnya, atau karya yang bakal berimpact terhadap orang lain itu apa? Oke, kalau misalnya ngomongin, berarti kalau kita ngomongin keluarannya ya, ada fisiknya gitu kan. Nah, ada namanya modul tentang kita. Modul tentang kita ini adalah hasil kolaborasi antara BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, bersama dengan Johns Hopkins Center for Communication Programs, atau singkatannya JHCCP. Jadi kan kita genre ini bergerak di bawah naungan BKKBN. Jadi modul ini adalah hasil kolaborasi dari kedua pihak tersebut yang berisi tentang perencanaan masa depan, terus kesehatan reproduksi remaja yang diperuntukkan untuk pendidik sebaya di seluruh Indonesia. Jadi dengan modul inilah kita bergerak untuk ya itu tadi, menyampaikan pesan-pesan baik, menyampaikan gimana ya caranya kita biar bisa merencanakan masa depan kita tanpa terganggu akan pikiran-pikiran yang mungkin entah itu untuk menikah di usia anak kayak gitu. Terus juga ngerasa hidup gak punya pilihan, karena kan kebanyakan itu kasus-kasus pernikahan di usia anak yang cenderung berujung perceraian itu mereka alasan awalnya adalah karena ekonomi atau karena ya aku gak punya pilihan karena ini. Coba buat pilihan itu gitu. Nah itu yang diajarkan di modul tentang kita gitu, bahwa sebenarnya kita manusia juga punya kekuatan untuk memilih gitu. Di dalam modul itu ada berbagai sesi yang diterapin dan dipraktekkan bersama dengan fasilitator, dan aku salah satu fasilitatornya. Jadi kayak kita belajar tapi bermain games juga. Nah cuma jadi dia tuh ada 3 modul: berani, beraksi, berkolaborasi, sesuai dengan rentang usia remaja. Kalau berani itu untuk usia 10-14, kalau beraksi 15-19, berkolaborasi 20-24. Nah, jadi ketika kita, misalnya kamu mungkin udah masuk kategori berkolaborasi, kita praktekin sesinya di modul tersebut. Nah, di sana kita bisa milih nih sesi mana yang pengen kita ambil dan pesan baiknya apa. Nah, di sana kita belajar banget, kayak ada stimulus gitu loh, yang dari awalnya Imra mungkin pribadi yang gak mau cerita tentang pengalaman hidup yang sudah terpendam lama, tapi gak tahu kenapa kita karena praktik itu banyak cerita-cerita yang terungkap, bahkan asik. Menginspirasi banget. Aku sempat juga ngefasilitasin satu daerah, di sana dia nangis menceritakan tentang pengalaman bahwa dia pernah mengalami sebuah bullying dan juga pelecehan seksual dari salah satu orang terdekatnya. Kan kebayang gak sih itu sebenarnya bagi kita adalah, loh kok dia berani ya cerita sama orang yang notabene masih baru ketemu gitu. Tapi itu yang berhasil dihadirkan oleh modul tentang kita ini gitu. Wah, menarik nih teman-teman. Cuman sebenarnya masih banyak sih yang mau diulik sama Kak Icin ya Kak. Karena keterbatasan waktu, mungkin ini aja sih. Kalau dari aku, dari banyak pembicaraan tadi sama Kak Icin, satu hal yang perlu kita perhatiin itu, kita berimpact terhadap orang itu nggak melulu soal gimana personal appearance kita terhadap orang lain ya Kak. Nggak soal penampilan mulu, tapi gimana cara pikir kita, gimana cara kita jadi mata air buat orang di sekeliling kita. Nah, mungkin kalau dari aku itu sih, mungkin dari Kak Icin ada closing statement gitu Kak buat teman-teman penonton sebelum ini ditutup Kak. Oke, kalau misalnya closing statement dari aku biasanya selalu pakai quotes. Mungkin aku bisa, nanti aku bakalan sebutin dengan bahasa Inggris, nanti aku juga bakal ngertiin juga dalam bahasa Indonesia. Kalau menurut aku, being the perfect one in this life is really impossible, but being the best version of ourselves is irreplaceable. Jadi jadi pribadi yang paling sempurna di dunia ini nggak akan mungkin, nggak akan ada kata sempurna. Tapi jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri. Itu nggak akan pernah tergantikan. Gitu. Oke, thank you luar biasa ya Kak. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembicaraan kita sama Kak Icin kali ini. Terima kasih udah menyaksikan Suara Bumi Podcast dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di Swapod selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.